Agus itu harusnya lebih tahu diri. Saya sekali lagi mengingatkan kepada orang-orang ketiga yang mana ingin membantu Agus, cukup bantu dengan doa. Udah, itu aja. Agus itu harusnya lebih tahu diri. Dia sudah menerima donasi, ya nggak usah terlalu banyak ngomong, teriak-teriak lah, tahu diri lah. Jadi si Farhad Abbas kalau menurut ceritanya mengekspos Agus. Farhad Abbas tengah menjadi sorotan tajam usai disebut-sebut menjadi sumber dari segala masalah, terutama dalam kisruh uang donasi yang menyeret Agus Salim ke dalam pusaran konflik yang pelik. Tudingan itu muncul lantaran perseteruannya dengan Pratiwi Novianti terkait uang donasi semakin jauh dari kata damai. Sebaliknya, perselisihan Agus dan Novi semakin tajam. Tak heran jika banyak orang dibuat geram, terutama dengan sikap Farhad yang dominan. Menanggapi polemik uang donasi, pembaca kartu tarot Kokoh Antoni menyebut jika Agus hanya dijadikan kuda tunggangan bagi orang ketiga yang sedari awal hanya mengambil keuntungan demi popularitas atau citra sebagai seorang pengacara. Lantas seperti apa hasil penerawangan Kokoh Antoni dalam melihat konflik Agus dan Novi terkait uang donasi? Sebenarnya permasalahan Agus dan Novi ini sebenarnya permasalahan sederhana, ya, di mana Novi yang ibaratnya mengumpulkan dana donasi, Agus yang menerimanya. Nah, sebenarnya masalah mereka ini simple, ya, tapi karena banyak orang-orang ketiga yang ingin masuk dalam cerita ini, yang mengambil keuntungan, yang mencari pansos, ini yang menjadikan buyar, yang ibaratnya tidak sesuai dengan apa yang terjadi untuk saat ini. Ya, contohnya Agus. Sebenarnya Agus, menurut kata hati Agus, ya, apa yang dia lakukan untuk saat ini, sebenarnya ketika menerima dana bantuan dari Novi, Agus menggunakan dengan baik, selesai. Novi pun sebaliknya seperti itu. Ketika dia memberikan ke Agus, dia awasin dana itu, dan ibaratnya dia pantau terus, dan ini juga selesai. Tapi gara-gara orang ketiga masuk dalam cerita ini, akhirnya semuanya jadi tidak memiliki tujuan, ya. Apalagi orang ketiga di belakang Agus, ya. Ini kan orang-orang yang ibaratnya dari netizen sendiri menilainya sudah tidak baik, udah tidak mendapatkan prioritas. Gimana pula orang ini bisa membela Agus? Nah, ini dia, ya. Jadi sebenarnya janganlah diributkan karena ini uang donatur, ya. Ingat itu, ini uang donatur. Jadi digunakan dengan sebaik mungkin. Jagalah perasaan donatur-donatur yang udah membantu. Bukan malah kalian mencari panggung, yang mana panggung ini posisinya kalian kuasai. Akhirnya Agus dan Novi menjadi boneka. Nah, ini bahaya untuk kelangsungan kita, ya. Makanya ini kita bisa mengambil satu contoh, di mana contoh ini semua menjadi pembelajaran hidup buat kita ke depannya. Masalah Agus dan Novi disingkirkan, masalah pribadi yang naik. Nah, ini dia, makanya sangat lucu sekali loh, ya. Karena apa? Ada orang yang niat baik membantu orang lain, karena tidak sesuai dengan bantuan, akhirnya masuk ke jalur hukum. Ini sudah sangat melebar sekali. Kepada orang-orang ketiga ini, ya, harus mengintrospeksi diri, ya, jangan saling tuduh, jangan saling menghakimi, ya, karena masyarakat lebih pintar daripada kalian. Itu dia, ya. Sebenarnya kalian itu sudah dihujat. Saya sekali lagi mengingatkan kepada orang-orang ketiga yang mana ingin membantu Agus, cukup bantu dengan doa. Udah, itu aja. Saran saya untuk Agus, kalau bisa, ya, hilangkan orang-orang ketiga ini. Hilangkan semuanya, ya. Kalaupun ada orang ketiga yang ingin membantu Agus, Agus cukup hanya meminta doa, ya, atas kesembuhan dia. Tidak usah ikut ibaratnya membantu bagaimana apa yang harus dilakukan Agus. Ini jangan. Yang ada nanti Agus makin stres. Agus akan makin dihujat. Nah, sebenarnya Agus ini orang baik. Tapi karena banyak orang ketiga yang ikut campur, ya, otomatis mengatasnamakan Agus, akhirnya Agus terjerumus. Makanya sekarang ini orang banyak menghujat Agus, ya. Dan sebaliknya juga Novi seperti itu.
Yang penting niat Nopi baik untuk mengumpulkan dana donasi untuk membantu Agus, ya itu aja udah. Nggak usah pakai orang-orang ketiga lagi, nggak usah pakai backing-backingan lagi, nggak usah. Banyak orang yang memanfaatkan keadaan, yang mana mereka ini semua ibaratnya memberikan luang untuk mengambil pansosnya. Apalagi orang-orang ketiga ini kan sudah tidak laku semua. Nah, ini dia ingat, ya orang-orang ketiga yang hadir ini semua tidak laku semua. Itu dia. Saya menurut kata batin saya, sebenarnya saya ikutin dari cerita Agus, ini masalah anak kecil yang mana saling menghargai, saling menghormati, hilang keegoisan, ini selesai. Itu dia. Ini yang harus bisa dikuasai, ini yang harus bisa dijalankan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, makanya saran saya kalau bisa buat Nopi ataupun Agus ketemu berdua 4 mata, ya, bicarakan semuanya, apa yang harus dilakukan, selesai. Agus ini seperti boneka. Jadi dia tidak ngurusin bagaimana cara pengobatan matanya, malah ngurusin panggungnya, malah ngurusin orang-orang ketiga yang mendampinginya, malah dibawa ke sana, dibawa ke sini. Yang ada habis waktu. Kapan sembuhnya buat Agus? Nah, tujuan kita ini, donasi ini diadakan untuk menyembuhkan mata Agus, bukan Agus digiring ke sana, ya, buat konversi pers, digiring ke sini. Yang ada habis waktu. Yang ada nanti malah lebih jauh, penyakitnya tidak sembuh-sembuh buat Agus. Jadi pesan saya buat Agus, ya, cobalah berpikiran dewasa, ya. Orang ketiga mau ngomong apa, mau ngomong ini, mau ngomong itu, pokoknya tetap Agus fokus pada penglihatannya, pengobatan pada matanya. Intinya seperti itu, ya. Bukan masalah lain-lain, tuntutan sana, hujatan sana, jangan. Jadi pesan saya buat Agus, pokoknya sekarang ini minta bantuan doa, minta penyembuhan, ya, bawa ke dokter, diobati, sembuh. Nah, ketika nanti Agus sembuh, baru kita fight lagi, Gus. Nah, baru enak kamu ceritanya. Karena apa? Cerita utamanya ini dinomor 2-kan. Yaitu yang paling penting adalah kesehatan kamu. Nah, itu dia. Jadi yang kamu minta kepada Nopi cuma satu, bagaimana caranya biar mata saya sembuh, biar uang itu keluar dari Nopi sesuai dengan pertama kali donasi ini dibuat. Ini pesan saya buat Agus. Peran Farhad Abbas yang dominan, yang diduga menyetir Agus terkait perseteruannya dengan Novi, mendapat reaksi beragam dari sejumlah kalangan. Tidak terkecuali pengacara senior Hotman Paris Hutapea yang mempunyai pandangan lain dalam melihat konflik yang terjadi antara Agus dan Novi. Lantas, apa pandangan Hotman secara keseluruhan dalam melihat perseteruan Agus dan Novi yang meributkan uang donasi? Serta apa saran Hotman Paris baik untuk pengacara Agus, dalam hal ini Farhad, yang disebut-sebut mempunyai kontrol penuh atas langkah Agus, maupun untuk pihak Novi? Kalau Agus, kau sudah dibantu, ya tahu dirilah. Ucapkanlah terima kasih kepada para donatur. Jangan teriak-teriak, jangan nangis histeris. Untuk apa sih? Kau tahu diri lah, kau udah dibantu, ucapkan terima kasih. Bersifatlah merendah. Ucapkan terima kasih pada donatur. Udah itu aja. Agus itu harusnya lebih tahu diri. Dia sudah menerima donasi, ya nggak usah terlalu banyak ngomong teriak-teriak lah. Tahu diri lah. Harusnya dia mengucapkan terima kasih kepada para donatur. Kalaupun dia memakai itu sebagian untuk uang lain, ya udah bilang aja minta maaf gitu loh. Nggak tahu diri lah, udah dibantu kok masih teriak-teriak kayak nggak tahu diri gitu loh. Nggak malu apa dia? Nggak malu apa dia? Gini loh, kalau secara hukum sebenarnya, kalau orang sudah menerima, ini kan bukan donasi publik kan, ini kan donasi pribadi. Kalau dia sudah menerima uang itu, sebenarnya itu sudah milik dia. Susah membedakannya itu untuk kepentingan mana. Namun secara moral memang dia harus mempergunakan untuk tujuan sumbangan tersebut. Makanya kalaupun dia memakai untuk tujuan lain, ya minta maaf aja. Jangan ya harus tahu diri lah, harus tahu malu gitu loh. Jangan malah marah-marah, teriak-teriak, nangis-nangis gitu loh. Ya sebenarnya itu Kemensos sudah masih terlalu jauh kewenangan. Ini kan masih donasi perorangan kan. Kecuali donasi yang bersifat publik, yang sudah bersifat publik itulah ini kan masih perorangan, ya, masih jauh dari kewenangan Kemensos. Nggak ada kewenangan Kemensos itu secara hukum. Begitu uang itu sudah dikasih ke dia, itu sudah milik dari si Agus.
Secara hukum sudah milik dia, cuma penggunaannya secara moral dia salah. Makanya dia harusnya minta maaf, saya udah pakai untuk tujuan lain, itu aja. Mau rekening apa kayak itu kan donasi kan untuk kepentingan dia pribadi kan. Orang juga tahu karena dia ada masalah kan. Jadi itu masih donasi bersifat perorangan, ya. Jadi intinya secara hukum itu sudah milik dia, itu uang, ya. Dan itu kan bukan donasi yang bersifat publik yang harus disalurkan ke berbagai sektor. Kalau itu memang nggak boleh. Ini kan donasi kan untuk dia pribadi. Ya kalau dipakai salah digunakan ya minta maaf aja. Ngapain sih para pengacara pada pamer tuh semua agar masuk di medsos? Ya para pengacara pada masuk mau pengen tampil, mau nebeng populer. Ya biar tiap hari masuk di medsos. Kalau saya sih malu. Kasusnya juga nggak selesai, Pak. Maksudnya iya, makanya kalau saya jadi pengacaranya si Agus, saya akan bilang, ya udahlah, kau minta maaf aja, terima kasih sudah dikasih sumbangan, saya udah kepake untuk keperluan lain. Tapi itu kan uang sumbangan itu kan sudah milik gua gitu loh. Secara moral memang saya salah, saya minta maaf gitu aja si Agusnya, ya. Aduh, itu nggak ada kaitan ke PPATK itu mah, nggak ada itu dah. Itu bukan pidana, bukan pidana. Itu udah milik dia uang itu. Udah deh nggak ada kaitan itu. Itu kalau soal adanya pencemaran nama baik hal lain. Tapi penggunaan uang itu nggak ada pidananya. Itu kan sudah milik dari si Agus. Sementara itu, praktisi hukum Deoli Payumara menyoroti sikap Agus dan kuasa hukumnya yang kerap tampil ke publik dengan berbagai agenda di luar konteks hukum, terutama permasalahannya dengan Novi. Itu tidak lepas dengan munculnya dugaan Agus sengaja diekspos sedemikian rupa untuk menarik perhatian publik dengan tujuan memenangkan pertarungannya dengan Novi. Pertanyaan pun kemudian muncul, benarkah Agus sengaja dieksploitasi atau Agus sendiri yang menginginkan hal tersebut? Lantas, secara etik, bolehkah seorang kuasa hukum mengeksploitasi kliennya untuk tujuan tertentu? Jadi si Farhad Abbas kalau menurut ceritanya mengekspos Agus. Jadi begini, semua atau sebagian besar pengacara seringkali menggunakan strategi dan trik ya untuk memblow up kasusnya, untuk membuat kasusnya menjadi pusat perhatian atau menjadi perhatian utama baik oleh pengadilan, oleh hakim, oleh polisi, oleh pihak tiga, oleh masyarakat. Dan tujuannya apa? Tujuannya supaya kasusnya menjadi pusat perhatian dan tujuannya supaya bisa memenangkan kepentingan hukum kliennya. Jadi apa aja boleh asalkan tidak melanggar hukum. Tapi selain hukum kan ada etika dan moral yang mengatur ini semua kan, yang mengatur konstelasi berproses dalam perkara. Nah, Farhad menggunakan itu semua. Jadi dia kemudian mengekspos yang namanya Agus. Tapi kita belum tahu apakah Agus ini memang nggak tahu kalau diekspos ataukah memang ini atas persetujuan Agus. Kan kita belum tahu karakter Agus secara dalam ya. Apa sih karakternya Agus? Jangan-jangan Agus sendiri yang pengen supaya dia diekspos besar-besaran begitu atas persetujuan Agus. Jadi mungkin saja begitu. Karena nggak semua perkara ada exposing kan. Jadi kan tergantung klien. Kalau kliennya tidak setuju berarti kan tidak bisa diekspos. Jadi kalau Agusnya kemudian dianggap nggak cakap untuk mengetahui ini, berarti kan Agus secara mental kepintaran berarti kan dianggap di bawah rata-rata karena dia mau aja diajak ke sana kemari, diekspos ke sana kemari. Tapi kan Agus ini kan pernah jadi pimpinan dari beberapa anggota pegawai kan. Jadi kelihatannya Agus ini orang pintar. Jadi kalau sampai dia diekspos tentunya atas sepengertian dan sepengetahuannya si Agus. Secara real ya diperalat iya. Tergantung bagaimana dan siapa yang melihat. Kita bisa melihat Agus diperalat atau malah Agus yang memang menikmati momen yang namanya kasus. Kan kalau kuasa hukum itu disebut sebagai pembela atau yang membantu membela ya, namanya membantu menangani perkara ya. Nah, kasus ini bisa diselesaikan tanpa kuasa hukum, bisa. Jadi tanpa kuasa hukum pun siapa aja kalau ada perkara bisa menyelesaikan perkaranya. Gitu, bisa juga kan gitu. Nah, kalau pakai kuasa hukum tentunya kan ada kebutuhan supaya ada pembelaan yang lebih maksimal pakai kuasa hukum. Jadi Agus ini menggunakan kuasa hukum Farhad dan sekarang ditambah Alvin. Ya sudah, itulah yang sudah dia mintakan kepada para kuasa hukum ini untuk membela dia. Jadi ya semuanya berpulang kepada Agus.
apakah perlu kuasa hukum Agus memakai Alvin dan Farhad? Berarti kan perlu. Kemudian apakah harus ganti pengacara? Agus bilang nggak perlu karena sudah mereka sudah nyaman dengan mereka. Berarti kan nggak perlu ada penggantian pengacara. Penambahan pengacara mungkin iya kalau Agus pengen juga kan gitu. Tapi Agus sudah merasa mantap dengan Farhad, merasa mantap dengan Alvin. Tak lagi ada siapa lagi lebih bagus lagi buat dia kan gitu. Jawabannya keterlaluan atau enggak? Jawabannya sih biasa-biasa aja. Karena yang membuat ini jadi keterlaluan apa tidak bukan mereka. Mereka mau bikin acara gunting pita segala macam juga, kalau nggak disorot media juga kan nggak punya nilai. Jadi yang menjadi sorotan ya karena media mengejar itu. Jadi media juga kan menggunakan kesempatan ini untuk mengeksposing apa yang terjadi antara Agus, Alvin dan mungkin Farhad Abbas kan. Nah karena exposing inilah kemudian ada sorot media, ya sudah akhirnya timbullah segmen-segmen penilaian dari masyarakat. Padahal kalau media nggak menyorot momen ini, ya nggak akan ada yang tahu begitu. Jadi mereka juga nggak bisa disalahkan karena membuat momen ini dan kemudian menggunakan momen ini untuk exposing publikasi media. Nggak bisa disalahkan. Kenapa? Karena media juga ikut terlibat dalam hal apa? Dalam hal mengekspos mereka. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya.